Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Heni. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Lagu yang telah Ibu nyanyikan tadi berjudul Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Setelah itu kita juga akan belajar tentang dongeng. Simak penjelasan Ibu yuk. Dalam lirik lagu yang Ibu nyanyikan tadi, kalian dapat menemukan kata air terjun mengalir terus. Mengapa ya hal itu bisa terjadi? Seolah-olah air itu akan selalu ada dan tidak ada habisnya. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai siklus air. Menurut kalian, apakah air yang ada di bumi ini akan habis? Oh, tentu tidak. Air yang ada di bumi ini tidak akan pernah habis karena mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terdiri dari 4 tahap. Tahap yang pertama disebut dengan evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa menguapnya air dari daratan akibat oleh panas matahari. Air yang menguap ini akan berubah menjadi awan. Tahap berikutnya disebut dengan kondensasi, yaitu awan yang telah terkumpul semakin banyak akan membuat awan yang lebih besar lagi. Dalam proses kondensasi ini terjadi perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Tahap yang ketiga disebut dengan presipitasi. Presipitasi adalah peristiwa berubahnya gumpalan awan menjadi titik-titik air dan kembali jatuh ke bumi. Peristiwa presipitasi ini disebut juga dengan hujan. Nah, pada peristiwa presipitasi ini, awan sudah mengalami titik jenuh. Akibatnya, awan akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, proses yang keempat adalah proses infiltrasi. Infiltrasi adalah peristiwa penyerapan air hujan oleh tanah. Air hujan akan kembali lagi ke bumi ini dan mengisi lautan, sungai, danau, dan ada juga sebagian yang diserap oleh tanah. Nah, proses penyerapan air oleh tanah ini disebut dengan infiltrasi. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti? Jadi, siklus air itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Yang ketiga, presipitasi atau terjadinya hujan. Dan yang keempat adalah infiltrasi atau penyerapan air oleh tanah. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan air. Begitupun hewan-hewan, mereka membutuhkan air sama seperti manusia. Ibu jadi teringat sebuah dongeng yang berkisah mengenai hewan-hewan yang memperebutkan air. Kalian penasaran dengan dongengnya? Yuk, dengarkan dongeng yang akan Ibu bacakan. Anak-anak, dongeng yang akan Ibu bacakan berjudul Semut dan Beruang. Ceritanya, pada suatu hari, Beri si beruang sedang melihat ke arah mata air. Ia merasa mata airnya kini semakin surut saja. Dia pikir itu pasti adalah perbuatan para semut yang selalu mengambil dari mata air itu. Lalu Beri pun melihat-lihat ke atas tanah. Lalu dia ternyata bertemu dengan semut hitam.
Semut hitam sedang membawa bakul di pundaknya. "Hei, semut hitam, apa yang akan kamu lakukan?" "Berry, seperti biasa, aku akan mengambil air di mata air ini. Kasihan, bayi-bayi semut sudah kelaparan." "Mulai saat ini, kamu tidak boleh mengambil air di mata air ini lagi. Lihat, gara-gara kalian, mata air ini semakin sedikit saja." "Ya ampun, mata air ini sangat luas sekali. Bahkan mungkin tidak akan pernah habis jika diminum oleh 1000 rusa." "Mulai saat ini, kamu tidak boleh mengambil air dari mata air ini." "Ya sudahlah kalau begitu, tapi aku akan tetap berusaha." Akhirnya, semut hitam pun berlari dengan cepat untuk menghindari Berry. Lalu Berry terus mencakar-cakar dan mencari kemana semut itu berada. Tapi ternyata semut itu telah hilang begitu saja. Berry pun kembali ke sarangnya dengan perasaan yang kesal. Sementara di lembah semut, semut merah menunggu kehadiran semut hitam. "Aduh, kemana ya semut itu? Kenapa lama sekali? Bayi-bayi di sini sudah menunggu kelaparan. Pasti terjadi sesuatu terhadap semut hitam. Aku harus mencari tahunya." Nah, di hutan, tiba-tiba kelinci mendatangi semut merah. "Hai semut merah, kamu pasti sedang mencari semut hitam ya?" "Iya, kami sudah menunggu lama, tapi semut hitam tidak datang juga." "Nah, tadi aku mendengar dia diancam oleh beruang bahwa dia tidak boleh mengambil air dari mata air itu lagi. Katanya dia akan mencakar semua bangsa semut yang akan mengambil air di mata airnya." Kejam sekali Berry beruang itu. "Baiklah kalau begitu, aku akan menyusul ke sarangnya. Akan aku balas dia." Lalu semut merah pun pergi ke sarang Berry si beruang di dekat pohon uang. Wah, di sana ternyata ada sebuah lubang kecil dan semut itu pun masuk ke dalam lubang tersebut. Dan di dalam lubang, semut bertemu dengan tikus tanah. "Hei, apa yang kamu lakukan?" "Aku sedang menggali lubang. Aku ingin membuat jebakan terhadap Berry si beruang karena dia sudah menyakiti saudara kami." "Oh, begitu ya. Aku juga sebenarnya tidak suka dengan perbuatan Berry beruang yang bertindak semena-mena. Kalau begitu, ayo kita membuat jebakan itu bersama-sama." Akhirnya, semut dan juga tikus tanah membuat lubang yang sangat besar di bawah sarang Berry si beruang. Dan sampai hari ke-10 akhirnya mereka berhasil membuat jebakan tersebut. Tiba-tiba Berry si beruang telah kembali setelah dia berjalan-jalan. "Aku merasa senang. Sekarang tidak ada yang mengganggu mata air itu lagi. Tapi aku masih heran. Aku masih belum menemukan semut hitam itu. Kalau aku bertemu dengan dia, akan ku cakar dia, akan ku robek-robek dia, dan akan ku balas dia seperti ini." Saking marahnya, Berry menghentakkan ke atas tanahnya, lalu dia pun Berry ternyata masuk ke dalam lubang perangkap yang dibuat oleh semut dan juga tikus. Berry tidak bisa kemana-mana. Dia terus mengeluh-mengeluh, "Tolong, tolong, keluarkan aku." Tapi tidak ada gunanya karena tidak ada yang dapat mendengarkan Berry. Nah, setelah kejadian itu, semua penduduk yang ada di hutan dapat menggunakan mata air itu dengan aman dan damai. Akhirnya para penduduk pun hidup tenang. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Nah, setelah ini kalian akan belajar untuk mengurutkan urutan cerita dari dongeng yang telah Ibu ceritakan tadi. Nah, itulah cerita dari Berry si beruang dan semut. Bagaimana? Ceritanya seru tidak? Nah, setelah pembelajaran hari ini,
Semoga kalian menjadi mengetahui bahwa air itu sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Semoga kalian juga dapat memanfaatkan air sebaik mungkin.